Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita pada malam hari ini bisa kembali bermajelis di masjid kita yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah mengajarkan kepada umat manusia kebaikan-kebaikan dan ajaran agama yang benar yang bisa menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan hidup di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali melanjutkan pelajaran kita tentang hukum-hukum jinayah, hukum qisas. Ya, kita sudah sampai pekan lalu tentang muqaddimah dari qisas fi madunan nafsi. Ya, muqaddimah qisas terhadap tindakan yang tidak sampai menghilangkan nyawa. Kita sudah sebutkan syurut-syurut atau syarat-syarat qisas fi madunan nafsi. Selanjutnya perincian-perincian bab ini, pertama disebutkan al-qisasu fil atraf. Al-qisas fil atraf. Qisas pada atraf atau anggota-anggota tubuh. Bila yang dicelakakan atau yang dicederai itu anggota tubuh, berupa hilangnya ruas-ruas jari atau hilangnya, bahasa kita orang, buku-buku. Buku-buku, dan manusia itu kan banyak persendiannya. Persendian itu bahasa Gorontalo buku-buku, ya kan? Kalau buku kan yang dipakai menulis. Kalau buku-buku persendian manusia. Ya. Nah, di sini disebutkan dalam kitab ini wa dhabitu ma fihi al-qisasu min al-atraf wa ma la qisasa fihi anna kulla tarafin atau tarfin lahu mifsalun. Ya, lahu mifsalun ma'lumun kal mirfaq wal ku' fa fihi al qisas wa ma la mifsala lahu fala qisasa fihi li'annahu yumkinul mumathalatu fil awal duna tsani fayuqtassu mimman quti'al isbu' min asliha aw qat'ul yad minal ku' awil mirfaq aw qat'ur rijli minal mifsal aw faq'ul aini aw jad'ul anfi aw qat'ul udhuni aw qal'us sinni aw jabbuz zakari aw qat'ul unsayain. Jadi dhabit itu artinya rambu-rambu atau batasan.
batasan-batasan terhadap anggota-anggota tubuh yang tidak dikisos dan yang dikisos. Jadi anggota tubuh ini, atau bahasa kita buku-buku itu, apabila dia dicederai, ya, ada yang dikisos dan ada pula yang tidak dikisos. Nah, ini penjelasannya. Nah, jadi tidak semua buku-buku yang dicederai atau anggota tubuh yang dicederai itu dikisos. Apa dhabitnya? Dhabit itu artinya batasannya. Ya. Apa batasannya anggota tubuh yang boleh dikisos? Ya. Maka di sini disebutkan anna kullat tarafin lahu mifsalun ma'lum. Ya. Bahwa setiap anggota tubuh yang punya mifsal. Ya. Mifsal itu apa namanya? Sendi atau buku-buku bahasa orang yang jelas. Ya. Buku-buku yang jelas. Apa itu buku-buku? Jarak. Ya, jarak antara dua tulang ini namanya buku-buku kan? Nah, ini. Ini satu buku-buku ini. Ya. Seperti di sini disebutkan wa kal mirfaq, seperti siku. Nah, ini persendian kita siku. Wal ku' dan ku' itu ini, pergelangan tangan. Fa fihi al-qisas. Maka dalam hal tersebut atau dalam buku-buku tersebut yang jelas itu, maka itu ada kisosnya. Wa ma la mifsala lahu fala qisasa fihi. Dan anggota tubuh yang tidak ada mifsalnya. Anggota tubuh yang tidak ada mifsalnya atau yang belum sampai di mifsalnya. Fala qisasa fihi. Maka tidak ada kisos di dalamnya. Atau tidak ada kisos padanya. Jadi anggota tubuh yang ada batas ujungnya itu. Kalau yang tidak ada batas ujungnya, maka tidak bisa dikisos. Maka kenapa? Li'annahu yumkinul mumatsalatu fil awwali dunat tsani. Karena kisos itu kan prinsipnya mumatsalah, persamaan. Ya. Kalau tidak ada batasannya, maka susah untuk disamakan. Ya. Tapi kalau ada batasannya, ada batas-batasnya, maka itu bisa disamakan. Ya, contohnya al-ku, pergelangan tangan. Kalau putus di sini, ya, putus di sini, maka bisa dikisos. Ya. Atau putus di sini, putus di siku. Atau putus di sini maka bisa dikisos. Ya. Tapi kalau putus di tengah sini bagaimana? Ya. Tangan putus di tengah. Nah, kalau tengah ini kan dia apa namanya? Relatif dia. Nah, kalau di sini tidak relatif, sudah jelas batasnya kan? Ya. Ini batasnya jelas ada siku. Ini jelas ada pergelangan. Tapi kalau di tengah, ini kan harus diukur dari sini sampai sini. Dan orang punya tangan tidak sama dari panjang. Ya kan? Panjang dari sini ke sini kan tidak sama. Ya. Tapi kalau putus di tengah sini, bisa jadi dia punya lebih panjang daripada kita orang punya. Tapi kalau sini kan batasnya jelas, namanya siku, sudah siku. Maka yang bisa diberikan batasan, nah itu boleh dikisos. Ya. Yang tidak bisa diberikan batasan, maka tidak bisa dikisos. Ya. Fayuqtasu mimman qata'al usbu' min asliha. Ya. Au qata'al yad minal ku'. Ya. Maka dikisos orang yang memotong tangan orang lain, misalnya memotong jari, ya, memotong jari, yuqtasu min asliha. Nah, kalau jari-jari terpotong, maka dikisos dari pangkalnya, dari pangkal jari itu. Ya. Dari pangkal jari dikisos. Ya. Kemudian awqat al-yad minal ku' awil mirfaq. Atau orang yang potong tangan orang lain
dari dari pergelangan tangan atau dari siku. Maka diputuskan atau dihukumnya itu dari pergelangan tangan, dari mifsolnya ini, atau dari mifsol yang lain dari siku. Ya. Jadi itu caranya, cara mengkisosnya. Ya. Au faq'al ain, atau mata itu dicungkir. Ya. Ya, kalau mata dengan mata kan dicungkir. Au jada'ul anf, kalau hidung dijada, dipotong, ya, atau dirobek lah. Au qat'ul udhun, atau kalau telinga dipotong dari pangkalnya sih, ya. Jadi nanti telinganya tidak ada pedaunin, daunnya dikasih hilang, ya. Au qal usin, atau giginya dicabut. Ya. Au jabbuz zakar. Zakar itu, potong zakar. Ya. Au qat'ul unsayain, atau unsayain itu apa? Unsa, dari kata unsa, perempuan. Ya, payudara. Ya. Dipotong payudaranya. Kalau ada orang yang mencederai payudara orang lain, ini cedera, dipotong di payudara. Ya. Gitu. Nah itu dia punya dhabit. Jadi dhabitnya adalah anggota tubuh yang punya mifsal, itu bisa dikisos. Tapi yang tidak punya mifsal, maka tidak bisa dikisos. Syurutul qisas fil atraf wa yushtaratu fil qisasi fil atraf thalathatu syurut. Jadi selain ada dhabit, selain ada batasan, ada juga syarat. Ya. Syarat untuk bisa direalisasikan. Jadi tidak mesti begitu kita lihat, oh pergelangan tangannya yang putus, berarti pergelangan tangannya harus dikisos. Tidak langsung seperti itu. Dikasih syarat lagi. Ya. Nah ini jadi hukuman dalam Islam itu sangat-sangat rinci. Ya, tidak boleh sembarangan. Ya, makanya hakim yang memvonis perkara-perkara jinayat ini, memang hakim harus yang cerdas dan teliti. Ya. Tidak boleh sembarang orang jadi hakim. Ya. Kalau sembarang orang jadi hakim, nanti dia menghukum orang yang seharusnya tidak dikisos, dia pergi kisos. Nah, itu berbahaya. Maka syaratnya apa? Pertama, al-amnu minal hayyif bi an yakuna al-qat'u min mifsal aw yakuna lahu haddun yantahi ilaihi kama taqaddamat amthilatu dzalika. Fala qisasa fi kasri 'idhamin ghairi sin. Jadi syarat yang pertama, al-amnu minal hayyif. Ya. Aman dari al-hayyif. Al-hayyif itu kerusakan anggota tubuh. Ya. Kerusakan anggota tubuh yang lain yang tidak termasuk dalam batasan kisos. Ya. Bi an yakunal qat'u min mifsal. Bahwa pemotongannya harus dari buku-bukunya. Tidak boleh keluar dari buku-buku. Nah itu, jadi harus teliti. Ketika mengeksekusi itu harus teliti DP algojoid. Ya. Tidak boleh keluar dari mifsal itu ketika dipotong. Ya. Misalnya ini siku. Ternyata lewat sedikit di sini. Nah itu tidak bisa. Ya. Karena apa? Karena di sini bukan tidak masuk dia. Dia jadi harus tepat. Ya. Dia punya eksekusi harus tepat. Nah, disinilah beratnya itu hukum kisos. Jadi hukum kisos itu memang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi ketika mau merealisasikan hukumannya, memang hukumannya harus teliti sekali.
Karena kalau tidak teliti maka bisa menzalimi orang lain. Maka di sini disebutkan al-amnu minal hayyif bi an yakunal qat'u min mitsal. Ya. Au yakuna lahu haddun yantahi ilaih. Atau batasan akhir dari kisos itu harus jelas. Ya. Batasan akhir dari kisos harus jelas. Fala qisasa fi kasri 'idhamin. Maka tidak ada qisas terhadap pematahan tulang. Jadi kalau patah tulang di tengah sini, ya, maka itu la qisas. Tidak ada qisasnya. Jadi qisas itu berlaku kalau anggota tubuh korban yang hilang itu, apabila yang hilang itu memang hilang dari pergelangan atau dari siku. Ya. Tapi kalau yang hilang dari tengah tulang, ya, dari tengah tulang, maka itu tidak bisa dikisos. Maka disebut sini fala qisasa fi kasri 'idhamin. Maka tidak ada kisos kalau yang dipatahkan itu tulang. Ya. Jadi ini syaratnya. Ya. Karena kalau tulang di tengah ini dia masuk apa? Masuk pergelangan atau masuk siku. Nah, maka untuk menghindari terjadinya kerancuan, kalau yang dipatahkan itu tulang yang tidak sampai di siku, maka tidak jadi dikisos. Fala qisasa fi kasri 'idhamin ghairi sin, ya, selain gigi, ya, selain gigi, karena gigi itu termasuk tulang, ya, paham ini ya? Jadi tulang manusia itu ada tulang yang di tubuh, ada tulang di gigi. Jadi tulang gigi itu masuk tulang, ya. Maka kalau dia tulang selain gigi, dia harus punya sampai di midsole, ya. Kalau tulang selain gigi harus sampai di midsole, sampai di buku-buku. Kalau tidak sampai di buku-buku dia punya cedera, maka tidak boleh dikisos. Ya. Tidak boleh dikisos. Karena apa? Karena itu akan membuat, karena itu tidak ada dobitnya. Tidak bisa disamakan. Ya. Tidak bisa disamakan. Karena kisos itu hukumnya harus mumatsalah. Harus persamaannya sempurna. Ya. Siku dengan siku. Pergelangan tangan dengan pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan korban itu semisal dengan pergelangan tangan pelaku. Maka pelaku bisa dikisos. Ya. Siku korban sama dengan siku pelaku. Namanya siku sama-sama. Nah, tapi kalau tulangnya yang patah, bisa jadi tidak bisa menjadi sama. Ya. Tulangnya patah tidak bisa jadi. Atau tulang yang patah itu punya batasan. Ya, punya batasan. Ya. Jadi jelas DP batas. Tapi kalau dia pecah misalnya, tulangnya putus dan pecah, nah, itu tidak bisa dibatasi, maka tidak dikisos. Ya. Kecuali gigi. Nah, kalau gigi, walaupun dia patah sedikit, ya, patah setengah, maka dicabut semua giginya itu. Ya, dikisos dengan dicabut giginya. Kalau dia pukul orang, patah gigi, ya, atau dia dorong di lantai, tak tumbuh DP mulu, patah DP gigi. Nah, macam tefadil patah dia begini. Nah, gara-gara jatuh di lantai. Patahin. Ya. Jadi miring giginya, jadi tajam sebelah. Nah, kalau gigi yang patah seperti itu, maka kisosnya dengan cara apa? Dengan cara gigi pelaku dicabut utuh. Satu gigi cabut. Ya. Nah, itu kisos dalam masalah gigi, ya. Wala jaifah.
wala ba'dus sa'id. Ya. Dan juga tidak dikisos ba'dus sa'id. As-sa'id itu ini namanya sa'id ini. Ya. Setengahnya tidak dikisos. Ya. Jadi yang dikisos itu sekali lagi, yang dikisos itu hanya kalau yang korban itu putus anggota tubuhnya dari mifsal. Ya. Kalau tidak dari mifsal, maka tidak bisa dikisos. Ba'dus sa'id, ya, ba'dus sa'id ini antara siku dan pundak namanya sa'id. Ya. Atau antara ini dan ini. Maka kalau putus di tengah, maka tidak dikisos. Ya, jadi tidak semua patah yang disebabkan karena perbuatan seseorang, si pelakunya bisa dikisos. Ya, jadi tidak semuanya. Ya. Jadi karena ini penjelasan detailnya, ya. Penjelasan detail. Jadi syaratnya itu harus bisa mumatsalah. Dan salah satu kriteria mumatsalah dalam a'dha adalah ketika yang cedera atau yang putus itu bisa dibatasi atau bisa disebutkan namanya, ya. Dan itu biasanya dari mifsal, dari sendi, ya, dari sendi atau dari buku-buku bahasa Quran. Li'annahu la yu'manul haif fil qisas fi hadil asya. Ya. Karena kalau tidak dari mifsal, ya, tidak putus dari mifsal, maka itu la yu'man al haif. Ya. Tidak bisa dijamin mumatsalahnya itu. Ya. Tidak bisa dijamin dia punya persamaan. Ya. Karena perbedaan postur tubuh, perbedaan panjang pendeknya anggota tubuh seseorang. Ya. Jadi tidak bisa disamakan. Ya. Kalau tidak bisa disamakan, maka tidak bisa dikisos. Karena tidak memenuhi syarat mumatsalah itu. Ya. Kemudian yang kedua. Jadi yang pertama itu aman dari al-hayif. Atau bisa dijamin al-hayifnya itu tidak apa-apa. Ya. Yang kedua al-mumatsalatu fil ismi wal maudhi'. Ya. Yang kedua syaratnya adalah al-mumatsalatu fil ismi wal maudhi'. Ya. Persamaan dalam nama dan tempat atau batas. Ya. Persamaan nama dan batasnya. Misalnya fala tuqta'u yaminun biyasar. Maka tidak boleh memotong tangan kanan kalau yang putus itu tangan kiri. Misalnya ada orang mencederai tangan orang lain. Dan yang dicederai atau yang dipatahkan itu tangan kiri. Sementara pelaku ini tidak punya tangan kiri. Ya. Jadi pelaku ini dia cuma punya tangan kanan, tangan kirinya sudah putus memang. Ya. Dan dia memotong tangan kiri orang lain. Nah, maka kalau dia dikisos kan tangan kanan yang dihilangkan, ya kan? Nah itu tidak boleh. Tangan kirinya habis. Jadi ketika mau dikisos, yang dikisos itu tidak ada. Yang dikisos itu sudah tidak ada. Maka orang seperti ini tidak bisa dihukum kisos karena tidak mumatsalah, ya, tidak sama nama. Karena yang putus di korban kiri, sedangkan pelaku tinggal punya tangan kanan, ya. Maka tidak bisa dikisos. Ya, karena itu disebut fala tuqta'u yaminun biyasar, wala yasarun biyamin atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Maka tidak boleh tukar. Jadi kiri harus dengan kiri, kanan harus dengan kanan. Jadi kalau seseorang memutuskan tangan orang lain sebelah kiri, maka dia juga diputuskan tangannya sebelah kiri. Nah, begitu juga kalau dia tangan kanan dengan tangan kanan. Ya. Nah, begitu juga jari-jari. Jari-jari tangan kanan dengan jari-jari tangan kanan. Putus jari-jari tangan kiri, maka dikasih putus jari-jari tangan kiri.
Nah, misalnya orang kasih putus ibu jari orang sebelah kiri. Maka ibu jarinya dia juga dikasih putus sebelah kiri. Kalau tidak ada ibu jarinya sebelah kiri berarti tidak jadi kisos. Misalnya orang ini, pelaku ini, dia kasih putus orang punya jari, kelingking misalnya, tapi kelingking kiri. Sementara dia memang sudah tidak punya kelingking kiri. Maka dia tidak bisa dikisos. Karena kelingking kirinya sudah tidak ada. Kelingking kirinya sudah tidak ada, maka tidak bisa dikisos. Nah, begitu. Wala khinsor bibinsor. Wala khinsor bibinsor. Khinsor itu apa? Nah, ini namanya ibham, sababah, wusta. Khinsor, binsor. Khinsor. Ini khinsor ini jari manis. Binsor jari kelingking. Bukan binsar. Kalau binsar nama orang. Ini binsor. Wala khinsor bibinsor. Maka tidak boleh dikisos khinsor dengan binsor. Kalau khinsor maka pakai khinsor. Kisosnya dengan khinsor. Kalau binsor kisosnya dengan binsor. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, kalau orang mematahkan jari kelingking orang sebelah kiri, dan jari kelingking dia tinggal sisa sebelah kanan, maka yang sebelah kanan tidak boleh dikisos. Yang harus dikisos sebelah kiri. Nah, kalau sebelah kirinya memang sudah tidak ada dia punya, maka tidak bisa dia dikisos. Apa hukumannya? Hukumannya diganti dengan diat. Nanti disebutkan diatul a'dha, tebusan anggota tubuh. Kalau kemarin diatul dam, artinya diat nyawa. Nanti disebutkan nanti diat a'dhanya. Yang harus dikisos itu syaratnya yang kedua adalah al-mumatsalah fil ismi wal maudhi. Sama nama dan sama tempat. Tangan kelingking kaki dengan kelingking kaki. Kelingking kaki kanan dengan kelingking kaki kanan. Jadi itu namanya sama. Namanya sama, tempatnya sama. Tidak boleh mengkisos kelingking kaki kanan dengan kelingking tangan kanan. Tidak bisa. Karena tangan dan kaki tidak mumatsalah. Jadi kalau kelingking tangan kanan dikisos dengan kelingking tangan kanan. Jadi kelingking dan kelingking, jari manis dan jari manis. Tidak bisa disilang. Jari manis dengan kelingking atau kelingking dan jari manis, tidak boleh. Li adamil musawati fil ismi, karena tidak sama dalam nama. Wala yu'khadhu asliyun bizaid walau taradaya. Li adamil musawati fil maudhi wal manfa'ah. Wala yu'khadhu asliyun bizaidin walau taradaya. Apa artinya? Dan tidak boleh diambil asli dengan tambahan. Walaupun taradaya, walaupun pelaku ridho. Li adamil musawati fil maudhi wal manfa'ah. Wa yu'khadhu zaid bimithlihi maudhi'an wa khilqah. Jadi intinya tidak boleh mengambil sesuatu yang tidak bisa disamakan namanya dan tidak bisa disamakan tempatnya. Jadi kalau kanan dengan kanan, kiri dan kiri, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki. Jari tangan dengan jari tangan, jari kaki dengan jari kaki. Mumatsalah. Kemudian syarat yang ketiga, istiwa'u tarafail jani wal majni alaihi fis sihhati wal kamal. Istiwa persamaan tarafai al jani,
persamaan anggota tubuh dari pelaku dan korban dalam sehat dan sempurnanya. Ya. Jadi dilihat juga ini kesempurnaan tangan atau anggota tubuh masing-masing yang menjadi atau yang dicederai itu. Fala yukhadhu udhun sahihun bi udhuin ashal. Ya. Maka tidak bisa dikisos kalau anggota tubuh itu yang satu sehat, yang satu lumpuh. Ya, misalnya seseorang memotong tangan orang yang sudah lumpuh. Ya. Sedangkan tangan dia masih sehat. Ya. Maka itu tidak bisa dikisos. Karena lumpuh dan sehat tidak sama. Ya. Wala yadun sahihah biyadin naqisatil asabi'. Ya. Dan tidak bisa juga dikisos tangan yang sempurna dengan tangan yang terpotong jari-jarinya. Wa yajuzul aks. Tetapi boleh kebalikannya. Tapi boleh kebalikannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tangan korban itu untuk menentukan pelakunya dikisos atau tidak, diperiksa itu tangan korban. Misalnya tangan yang patah. Ya. Tangan yang patah itu pertama diperiksa dari mifsol. Jadi banyak yang diperiksa. Apakah putusnya di mifsol atau tidak. Kemudian yang kedua dilihat dari nama dan tempat, kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Kemudian yang ketiga dilihat dari sisi kesempurnaan dan kesehatan. Jadi kalau tangan korban yang patah itu sebelum dipatahkan memang tidak punya jari kelingking misalnya. Jadi tangannya korban itu memang tidak punya jari kelingking. Ya. Sementara tangan pelaku sempurna jari kelingkingnya. Artinya jarinya ada semua. Nah di sini 4 ini. Misalnya begini. Nah ini putus. Yang putus ini memang sebegitu DP model. Ya, misalnya putus dari sini. Ya. Memang jarinya sudah tinggal 4. Sementara yang kasih putus, jarinya yang di kiri masih 5. Ya. Maka tangan yang jarinya 5 atau tangan yang jarinya 4, paham ini? Tidak bisa menyebabkan tangan yang jari 5 tadi di kisos. Kenapa? Ya, karena kelebihan 1 ini. Ya kan? Nah, kalau kelebihan 1 berarti ini tidak bersalah. Kelingking tidak bersalah. Kenapa dia ikut dipotong? Ya. Maka tidak bisa dikisos. Tapi wa yajuzul aks. Apa artinya yajuzul aks? Yajuzul aks artinya pelakunya yang memang tidak punya kelingking. Ya. Jadi pelaku itu mencederai orang dengan tangan dengan 4 jari begini. Jadi dia potong apa? Dia memegang alat dengan 4 jari misalnya. Ini sudah tidak ada. Dan korbannya jarinya masih sempurna. Ya, paham ini? Kalau yang tadi kan pelaku yang jarinya sempurna. Korban jarinya memang tidak ada. Maka pelaku tidak bisa dikisos. Ya. Karena apa? Karena kelebihan. Ya. Sekarang sebaliknya.
pelakunya jarinya tidak sempurna. Ya. Sementara korban yang sudah dia putus itu jarinya sempurna. Maka dia tetap di kisos. Kenapa? Karena tetap sama. Paham kan? Paham ya? Nah, misalnya pelaku ini jarinya masih 5. Apa namanya? Iya. Korban, ya. Korban ini jarinya masih 5. Tadi kan korban jarinya 4, ya. Sekarang korban ini jarinya 5. Pelaku jarinya 4. Ketika dia melakukan perbuatan tercela itu, jarinya sudah 4 ini pelaku. Dan dia potong orang punya tangan yang masih sempurna. Putus begitu. Nah, ini masih ada ini. Ya. Maka dia boleh dikisos. Kenapa? Karena kalau dikisos berarti sama-sama 5 tidak ada. Ya kan? Sama-sama 5 tidak ada. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi korbannya 4, dia punya 5. Putus begini, kalau dikasih putus ini berarti sisa 1. Ya kan? Sisa 1 yang tidak bersalah maksudnya. Ya. Maka kalau tidak bersalah ini berarti ketika diikut diputus ini berarti kelebihan. Kelebihan DP hukuman. Ya. Kelebihan DP hukuman. Maka ini tidak bisa dikisos. Ya. Paham ya? Paham Abdul? Ya. Sekali lagi, berbeda dengan yang kedua. Yang kedua ini pelaku yang jarinya memang 4. Ya kan? Korban jarinya masih 5. Dia mau kasih putus ini mic ini. Nah, dia kasih putus di situ. Otomatis hilang tangannya 5 semua hilang. Nah, kalau begini dia boleh dikisos. Kenapa? Karena kelingkingnya sudah tidak ada. Ya. Maka tinggal 4 ini yang diputus. Maka jadi sama-sama 5. Di sini putus 5, di sini putus 5. Kalau yang tadi, di sini putus 4, di sini putus 5, berarti tidak sama. Ya. Maka itu yang disebut dengan yadun sahih dan yadun naqisatul asabi. Ya. Jadi, kalau korbannya memang memang jari-jarinya memang tidak ada, sebelum dilakukan perbuatan tercela itu memang sudah tidak ada, maka pelakunya itu tidak bisa dikisos karena tidak akan terjadi mumasalah. Yang tidak terjadi mumasalah. Awaya juzul aksu. Ya. Tapi kalau pelakunya itu yang tidak sempurna jari-jarinya, sedangkan yang korban itu sempurna jari-jarinya, maka dia bisa dikisos. Fatu'khadul yadus syalla bil yadis sahihah. Maka yang kedua adalah tangan yang lumpuh itu dikisos ketika tangan korbannya itu sempurna. Ya, misalnya pelaku ini tangan kirinya lumpuh. Ya. Pelaku tangan kirinya lumpuh. Dia hanya bisa memegang pakai tangan kanan saja. Ya. Kemudian dia melakukan perbuatan tercela dengan memotong tangan kiri orang lain yang masih sehat. Ya. Tangan kirinya masih sehat orang lain tersebut yang dia potong itu. Sedangkan tangan kiri dia sudah lumpuh. Ya. Maka ini bisa dikisos. Ya. Bisa dikisos. Karena walaupun tangan kirinya lumpuh, kenapa? Itu berarti dia secara kualitas di bawah daripada tangan korban. Ya. Maka dia boleh diputus karena dia masih di bawah kualitasnya. Ya. Paham ya? Nah, itu caranya. Nah, ini syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam masalah qisasul atraf. Ya. Qisas anggota-anggota tubuh. Jadi tidak semua anggota tubuh yang patah atau pecah atau putus langsung hukum qisas semua. Tidak. Ada perinciannya. Ya. Jadi pertama dilihat pergelangan tangan atau dari buku-buku. Ya. Kemudian yang kedua dilihat
bisa dibatasi atau tidak. Ya, bisa dibatasi atau tidak. Kalau bisa dibatasi, maka dikisos sesuai dengan batas. Ya, sesuai dengan batasnya itu. Tapi kalau korban itu tidak bisa dibatasi anggota tubuhnya yang dicederai, ya, maka tidak bisa dikisos pelakunya. Walaupun nanti bisa dihukum dengan tebusan, dengan diat. Kemudian dilihat juga persamaan nama dan posisi. Ya. Nama dan posisi anggota tubuh. Misalnya kanan dengan kanan, kiri dan kiri. Maka kalau orang yang mencederai tangan kiri orang, sementara dia punya tangan kiri sudah tidak ada, tinggal tangan kanan, maka tidak bisa dikisos. Karena tidak bermasalah. Kiri dan kanan tidak seimbang. Ya. Dan manfaatnya juga beda-beda. Ya. Manfaat kiri dan kanan beda. Ya, karena tidak ada musawah. Nah, begitu juga tangan yang sakit dengan tangan yang sehat. Ya. Kalau yang korban itu sakit, maka tangan yang sehat tidak bisa dikisos. Tapi sebaliknya boleh. Kalau tangan yang korban sehat, tangan yang pelaku sakit, maka bisa dikisos. Ya. Bisa dikisos karena tangan pelaku berarti kualitasnya di bawah tangan korban. Ya. Contohnya juga dengan jari-jari. Yang jari-jari tidak sempurna, korban yang jari-jarinya tidak sempurna, maka orang pelaku yang jari-jarinya sempurna tidak dikisos. Ya. Karena akan kelebihan daripada hukumannya akan kelebihan. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan itu. Ya, maka ini diantara dhawabit dan syarat-syarat kisos itu bisa dieksekusi kalau berkenaan dengan anggota tubuh. Ya. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Ya, kita cukupkan sampai situ tentang qisasul a'da, qisasul a'dha ya, atau qisasul atraf yang disebutkan. Nah, nanti setelahnya ada qisas fil jarah. Ya, qisas dalam masalah luka. Ya. Kalau tadi itu putus. Ya. Putus itu anggota tubuh. Nah, kalau ini nanti luka. Ya, luka juga ada aturannya. Tidak semua luka dikisos. Ya. Tidak semua luka dikisos. Ya. Jadi ada batasan-batasan luka yang boleh dikisos. Ya. Dan ada luka yang nanti dihukumnya dengan diat saja. Ya, dengan tebusan saja. Ya. Insya Allah kita baca pada pertemuan selanjutnya. Saya kira demikian pelajaran kita malam ini, semoga kita bisa memahami. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.